Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yusril Raharjo dari International Business Management Universitas Ciputra. Teman-teman pernah nggak kepikiran sih gimana bedanya ekonomi kita sama negara tetangga yang ada di sebelah seperti Singapura? Nah, hari ini saya mau membedakan sedikit performance makro ekonomi kedua negara ini pada tahun 2021. Kenapa Singapura? Karena mereka ini benchmarking yang asik buat kita ataupun negara yang maju. Pusat keuangan tapi lokasinya dekat banget sama kita yang seharusnya masih negara berkembang. Nah, hari ini kita bakalan bantu lihatkan datanya. Nah, untuk pertumbuhan dan untuk pertumbuhan dan inflasi, pertama kita bahas dari GDP atau pertumbuhan ekonomi di tahun 2021. Tentunya Singapura lebih melesat banget karena dia bisa sampai di 8,9% karena sektor manufaktur mereka cepat banget pulih setelah pandemi. Dan juga kita di Indonesia lumayan keren atau keren juga karena tumbuh di 3,69%. Tapi memang secara angka mereka lebih gesit. Tapi jangan salah kalau soal inflasi, kita jagonya inflasi Indonesia itu pada tahun 2021 di 1,87%. Sedangkan kalau Singapura itu dia di 2,3%. Artinya pemerintah kita lebih sukses jaga harga barang-barang yang ada di pasar tetap lebih stabil, nggak bikin masyarakat ngeluh soal mahal. Nah, untuk lapangan kerja dan suku bunga, mungkin kalau soal pengangguran, Singapura memang lebih rendah di angka 2,7%. Sementara kita kemarin itu ya masih di 6,49%. Ini PR besar buat kita pada tahun kemarin itu kita biar pasar tenaga kerja itu lebih efisien. Terus gimana kalau soal uang, nilai tukar rupiah kita waktu itu mungkin sekitaran 14.308 rupiah Singapura. Uniknya karena mereka pakai sistem basket of currencies, jadi dolar mereka itu lebih stabil plus suku bunga mereka lebih rendah, cuma 0, sekian persen. Nah, ini enak banget buat para investor buat putaran modal di sana. Dan untuk kesejahteraan dan hutang negara, sekarang kita masuk ke bagian yang agak jomplang yaitu PDB. Per kapita penduduk Singapura rata-rata itu punya pendapatan di 72.794 USD, jauh berbanding sama kita yaitu 4.291 USD. Kualitas hidup ataupun IPM mereka juga salah satu yang terbaik di dunia. Tapi ada satu hal yang kita menang telak, yaitu rasio utang. Rasio utang terhadap PDB Indonesia itu jauh lebih sehat dan lebih aman di angka 41%. Sedangkan Singapura itu hutangnya tembus di 150% dari PDB mereka. Jadi secara manajemen rasio fiskal Indonesia itu jauh lebih konservatif dan juga hati-hati. Oh ya, ada dua juga sama-sama negara hebat ataupun sama-sama yang hebatnya neraca perdagangan. Kita dapat untung banyak dari harga komoditi, sementara mereka dapat untung dari produk bernilai tambah. Dan untuk dari kesimpulan, intinya tahun 2021 itu adalah tahun buat recovery atau pemulihan buat kedua negara. Singapura unggul di efisiensi dan kesejahteraan, tapi Indonesia punya performa yang solid banget dalam jaga inflasi dan juga punya rasio hutang jauh lebih sehat dibandingkan banyak negara maju lainnya. Itu saja dari saya, semoga insight ini bisa menjadi nambah buat kalian. Salam entrepreneur.